Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel. Saya akan eh, mempresentasikan tentang kasus penggelapan pajak oleh PT BAPI untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester saya. Analisis kasus penggelapan pajak penghasilan PPH dan dampaknya. Untuk pendahuluan, masalah besar. Yang pertama adalah masalah besar. Penggelapan pajak merugikan negara dan perekonomian. Yang kedua adalah kasus PT BAPI, terjadi pada tahun 2024 dengan kerugian negara sekitar 2,9 miliar rupiah. Dan yang ketiga, fokus presentasi, membahas detail kasus penggelapan pajak oleh PT BAPI. Oke, apa itu pajak penghasilan PPH? Definisi PPH: pajak atas penghasilan individu atau badan-badan usaha. Terus jenis PPH, ada PPH 21, PPH 22, PPH 25 untuk berbagai penerima pajak. Terus kewajiban adalah membayar PPH sesuai pendapatan yang diterima perusahaan. Saya akan membahas tentang PT BAPI dulu. Sektor bisnis: perusahaan real estate fokus pada pengembangan properti dan konstruksi. Skala operasinya yaitu terlibat dalam berbagai proyek properti besar di Indonesia. Terus pelanggaran yang dilakukan adalah laporan keuangan tidak akurat dan pemalsuan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kasus penggelapan pajak PT BAPI. Periode pelanggaran Agustus 2018 sampai Desember 2019. Modus operandi: penyembunyian pendapatan dan pelaporan transaksi bisnis tidak transparan. Kerugian sekitar 2,9 miliar rupiah. Mekanisme penggelapan pajak yaitu yang pertama itu manipulasi laporan keuangan dan manipulasi laporan yang diserahkan kepada DJP. Terus yang kedua adalah penyembunyian pendapatan tidak dilaporkan dengan benar. Terus ada pemalsuan bukti pajak, dugaan pemalsuan bukti pembayaran dan faktur. Dampak penggelapan pajak bagi negara: kehilangan pendapatan kerugian sekitar 2,9 miliar rupiah untuk pembangunan. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan menurun. Hambatan ekonomi: potensi perlambatan pembangunan ekonomi. Proses penanganan kasus yaitu ada audit pajak. DJP melakukan audit untuk menilai kewajiban pajak yang belum dilaporkan. Terus penyidikan hukum: kasus diserahkan ke pihak berwajib untuk penyidikan lanjutan. Dan yang ketiga ada denda dan sanksi. PT BAPI dikenakan denda setara kewajiban pajak plus denda administrasi. Terus tindakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang pertama itu pemeriksaan lanjutan. DJP memeriksa lebih ke dalam laporan keuangan PT BAPI. Yang kedua adalah investigasi mendalam, menyelidiki aliran dana dan laporan keuangan perusahaan. Dan tiga, komitmen berkomitmen menindak tegas dan mencegah kejadian serupa. Jadi harus ditegaskan lagi ya, jangan sampai berulang kembali. Proses hukum yaitu pertama itu penyelidik hukum, kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam kasus ini. Terus tuntutan: PT BAPI menghadapi tuntutan pidana dan denda besar karena negara sangat merugikan, sangat besar sekali sih ya. Terus hukuman: kemungkinan denda dan penutupan operasional sementara. Jadi masih bisa dimaafkan, cuman kita belum tahu sesuai penyelidikannya sih. Regulasi pajak yang terkait: UU Pajak Penghasilan menjelaskan wajib pajak perusahaan. UU No 28 tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus ada peraturan BDJP, proses pengawasan dan pelaporan oleh perusahaan. Upaya pencegahan penggelapan pajak: yang pertama itu peningkatan transparansi sistem pelaporan pajak elektronik yang lebih efisien, edukasi pajak, pemahaman tentang pentingnya kewajiban berpajak, terus pengawasan ketat,
memperketat pengawasan terhadap laporan pajak perusahaan. Solusi untuk penggelapan pajak: sistem laporan elektronik, meningkatkan transparansi pelapor pajak melalui aplikasi yang lebih baik seperti yang sekarang kan yang baru itu namanya Cortex ya kalau nggak salah. Terus sanksi yang lebih tegas, memberikan hukum lebih berat untuk memberikan efek jerah. Kesimpulannya adalah pentingnya transparansi. Kasus PT BAPI menunjukkan pentingnya transparansi dalam sistem perpajakan. Karena PT BAPI kurang transparansi, akhirnya juga kan ujung-ujungnya ketahuannya karena juga penggelapan gitu kan ya. Sulit untuk ditransparansikan ya. Yang kedua adalah pelajaran berharga. Perlunya pengawasan ketat dan penerapan teknologi dalam pelaporan pajak. Ini referensinya dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.